Shalom, selamat hari Minggu. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan. Kita boleh kembali lagi beribadah dalam ibadah online pada hari ini. Kita akan memulaikan ibadah kita pada hari ini. Kita angkat pujian, Bapakku datang menyembahmu di sini. Mari dengan kesungguhan hati kita angkat pujian ini. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Mari kita angkat pujian ini dari awal, katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari berita firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian anugerah terindah. Mari dengan kesungguhan hati kita angkat pujian ini. Hatiku Tuhan, Kau rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Katakan, Yesus Kau, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh
berarti di setiap jalanku. Anugerahmu Selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Kita angkat pujian ini dari awal. Katakan, kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku. Kau tahu mimpiku di tanganmu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus kawan Anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. anugerahmu Selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau terbaik. Yesus kau Terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Kepada hambanya Kayata dipersilakan. Shalom adik-adik remaja yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita bersyukur karena ada waktu kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk meminta pertolongan Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengerti dan memahami kebenaran Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur oleh anugerah-Mu kepada kami Tuhan. Tuhan terus memelihara kehidupan kami. Walaupun Tuhan kami anak-anak remaja tidak mampu bertemu secara tatap muka, beribadah secara tatap muka, tetapi pujian syukur kami kepadamu Tuhan, karena kami boleh mengalami anugerah-Mu tiap-tiap hari. Walaupun di tengah-tengah pandemi saat ini Tuhan, kami masih ada waktu untuk memberi diri kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk datang dan menyembah firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah hidup kami kepadamu Tuhan, kami berserah kepadamu, kami memohon pimpinan Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk merenungkan kebenaran-Mu, mampukan kami untuk merenungkan firman-Mu. Kami tidak mampu, tapi Tuhanlah terus menolong kami. Terima kasih Tuhan, ini hati dan pikiran kami siap sambut kebenaran-Mu, dan kiranya Allah yang Tuhan kami yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan sabda-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema rahasia mengalami mujizat Tuhan. Sekali lagi, rahasia mengalami mujizat Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita, tidak ada di antara kita yang tidak mau dan tidak merindukan untuk mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Pasti setiap kita, saya yakin dan percaya bahwa kita sangat rindu untuk mengalami mujizat Tuhan itu setiap hari dalam kehidupan kita. Siapapun itu, pasti dan sangat-sangat pasti. Nah, tapi satu hal yang pasti bahwa sebenarnya dalam kehidupan kita, jangan kita sebenarnya mengharapkan suatu hal yang lebih besar. Kenapa? Karena kita sebenarnya telah dan tengah mengalami mujizat Tuhan itu setiap hari. Yaitu dengan apa? Melalui pernafasan kita. Ketika kita mampu bernafas, itu bukan karena kekuatan kita. Itu karena dari Tuhan. Nafas yang Tuhan beri tiap-tiap hari kepada kita. Selalu baru setiap hari.
Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan saudara-saudara semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita merenungkan bagian ini. Apa yang menjadi rahasia sehingga dalam kehidupan kita, kita mengalami terus yang namanya mujizat Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ataupun lebih tepatnya bagaimana kita terus mengalami pertolongan Tuhan. Bukan berarti bahwa kita mengalami pertolongan Tuhan itu karena usaha kita, tidak. Tetapi ini merupakan kunci dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan terus memelihara kita dan terus mengulurkan tangannya bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, pada saat ini secara khusus kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini, yaitu dalam kitab Yosua pasal 6 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-27. Namun saya tidak akan membacakan kepada kita secara utuh ayat pasal ini, tapi nanti kita akan membacanya satu-satu bagian per bagian setiap saya menyebutkannya. Nah, oleh sebab itu, apa yang menjadi rahasia untuk mengalami mujizat Tuhan? Yang pertama adalah hidup dalam kekudusan. Nah, sebelumnya kita harus mengerti terlebih dahulu bahwa ketika kita akan membahas firman Tuhan ini, khususnya dalam pasal 6 ini tidak akan pernah terpisahkan atau tidak pernah terlepas konteksnya dalam pasal-pasal yang sebelumnya. Secara khusus kalau kita balik melihat kembali dalam kehidupan orang Israel yang pada saat itu ketika mereka mengalami mujizat Tuhan, secara khusus jatuhnya tembok Yerikho, suatu hal yang luar biasa bagi kita, maka itu tidak pernah terlepas dari kejadian-kejadian yang sebelumnya, yaitu bagaimana juga mereka mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, yaitu bagaimana sungai Yordan menjadi kering di hadapan mereka pada saat itu. Dan satu perintah yang Tuhan berikan kepada mereka melalui hambanya Yosua pada saat itu adalah dalam pasal 3 ayatnya yang kelima di sana dikatakan, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus dan saudara-saudara, satu bagian kebenaran firman Tuhan yang tidak bisa kita lupakan dalam kehidupan kita adalah untuk mengalami pertolongan Tuhan, untuk mengalami yang namanya mujizat Tuhan, yaitu menjaga kekudusan hidup, atau lebih tepatnya hidup dalam kekudusan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan poin yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena kita sebagai orang-orang yang telah disucikan oleh Tuhan, yang telah dikuduskan oleh Tuhan, seharusnya dalam kehidupan kita pun tanpa menginginkan, tanpa mengharapkan sesuatu dari Tuhan, kita pada dasarnya sudah harus hidup dalam kekudusan. Apalagi ketika kita mau merindukan sesuatu dari Tuhan, mengharapkan sesuatu dari Tuhan, kita merindu untuk dijawab oleh Tuhan dari setiap doa-doa kita dan lain sebagainya. Satu pujian yang sangat menarik adalah pujian yang lama yang berkata demikian, ku tahu Tuhan pasti buka jalan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan, asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, pujian ini menyampaikan Tuhan itu pasti membuka jalan. Tetapi ada salah satu kuncinya dalam kehidupan kita. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Artinya sebagai orang-orang yang percaya, seharusnya pada dasarnya kita harus menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang benar-benar terpisahkan dari dunia ini, menjadi berbeda dengan dunia. Nah, untuk kita yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, marilah kita menjaga kekudusan hidup kita. Bagaimana kita harus bertindak setiap-tiap hari, baik dalam pikiran kita, baik dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita setiap hari, dan dalam segala sesuatu yang kita lakukan, perlu yang namanya kekudusan hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah ini yang menjadi poin yang pertama yang perlu kita renungkan. Bagaimana kita mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah, saya membacakan kepada kita dalam perikop dalam pasal kita yang kita belajar, yaitu pasal 6 ini, di mana kisah terjadi atau kisah jatuhnya tembok Yerikho pada saat itu. Pasal 6 ayat 2 sampai ayatnya kelima saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua,
Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yerikho ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendarai kota itu sekali saja. Demikian harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh tujuh kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh dan bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Dan pada ayatnya yang ke-20 dikatakan di sana, lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus dan saudara-saudara, poin yang sangat menarik di sini adalah ketika Tuhan memberi perintah kepada Yosua untuk melakukan ini, melakukan itu, bagaimana mereka harus mengelilingi tembok Yerikho itu sebanyak 13 kali. Nah, ini yang harus kita pelajari terlebih dahulu, bahwa tembok Yerikho itu dikelilingi oleh orang Israel itu bukan sebanyak 7 kali, tapi 7 hari, dan di dalam 7 hari itu mereka harus mengelilinginya sebanyak 13 kali. Dalam perhitungannya di sana, 6 hari mereka harus mengelilingi sebanyak 1 kali per hari. Jadi 6 hari berturut-turut, satu kali, berarti 6 kali. Ditambah pada hari yang ke-7 mereka harus mengelilinginya sebanyak 7 kali. Berarti semuanya berjumlah 13 kali. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, mungkin kalau kita mengelilingi suatu kota saja atau suatu desa di mana kita pun berada, contohnya, itu mungkin suatu hal yang membuat kita sangat-sangat capek. Atau ketika kita pun melakukan jogging, ketika kita mengelilingi pun satu tempat, pasti kita merasakan kecapean. Tetapi satu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh orang Israel pada saat itu, begitu banyak perintah dan syarat-syarat bagaimana mereka harus mengelilingi tembok Yerikho, yaitu mereka juga di sana harus melakukan ini, barisan mereka harus rapi, ada yang meniup sangkakala, para imam harus mendahului mereka, ada banyak perintah, terlebih bagaimana mereka harus mengelilinginya sebanyak 13 kali. Tetapi pada ayatnya yang ke-10 lagi diperintahkan kepada mereka, mereka tidak boleh berkata apa-apa. Mereka dari sepatah kata pun dari mereka tidak bisa mengeluarkan apa-apa. Dan ini adalah merupakan syarat bagi mereka. Dan ternyata mereka berhasil melakukan itu. Apa poinnya di sini? Yang menjadi yang kedua adalah, kalau tadi yang pertama yang menjadi kuncinya bagaimana mengalami rahasia mujizat Tuhan, yaitu hidup dalam kekudusan, maka yang kedua adalah menuruti firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan ini sebenarnya memberi penekanan kepada kita. Bagaimana juga kita sebagai orang-orang yang telah dipilih Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, yang menjadi umat Tuhan. Bukan kita harus hanya saja menjaga kekudusan hidup, tapi bagaimana kita menuruti firman Tuhan itu setiap hari, sehingga firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita dan menjadi terang bagi jalan kita dimanapun kita berada. Itu yang selalu mengatur seluruh langkah hidup kita. Tetapi kalau kita tidak menuruti firman Tuhan, bagaimana kita mau berkata, saya ingin mengalami mujizat Tuhan, saya ingin dijawab oleh Tuhan, saya mau Tuhan berbuat ini dan sebagainya. Kita berdoa banyak kepada Tuhan, tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah mau melakukan kehendak Tuhan? Jangan keinginan kita terus, kita mau Tuhan mengikuti maunya kita, tetapi kita tidak pernah mau untuk menuruti perintah Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami yang namanya mujizat Tuhan dalam hidup ini? Bapak Ibu yang dan saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus yang sedang mendengarkan firman Tuhan saat ini, marilah ini harus kita renungkan. Jangan sampai kita terus menginginkan sesuatu dari Tuhan, tapi kita tidak pernah memberi waktu kita untuk mau mengikuti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita meneladani orang-orang Israel pada saat itu. Maka yang menjadi poin yang ketiga dalam perenungan kita, bagaimana rahasia untuk mengalami mujizat Tuhan adalah siap melawan godaan. Dalam ayat yang ke-10 dalam pasalnya yang ke-6 ini dikatakan, tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu, demikianlah
Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu sepatah kata pun. Janganlah keluar dari mulutmu sampai hari aku mengatakannya kepadamu. Bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Tadi saya katakan di poin yang kedua, ini menjadi persyaratan yang paling sulit. Bagaimana mereka harus tidak berbunyi apa-apa, tidak mengeluarkan suatu kata apapun. Dan ini adalah syarat bagaimana, tapi mereka berhasil untuk melakukannya. Maka poin yang ketiga di sana adalah siap mengalami setiap godaan. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika mereka harus diberi perintah untuk tidak mengeluarkan sepatah kata apapun, apakah ini bukan berarti suatu tantangan bagi mereka? Bagaimana mereka dengan suatu bangsa yang besar mengelilingi tembok Yerikho itu? Bagaimana mereka tidak mampu harus untuk berbicara dengan sesama mereka, dengan suatu keramaian yang mereka alami? Bapak Ibu, mungkin kita berkumpul di suatu tempat dengan teman-teman kita, dengan kerabat keluarga kita, atau dengan siapapun. Mustahil bagi kita untuk tidak kita mengeluarkan suatu kata apapun. Tapi coba kita membayangkan bagaimana orang Israel pada saat itu. Ini adalah suatu tantangan bagi mereka. Di antara beribu-ribu jumlah mereka, tapi mereka harus menutup mulut mereka, tidak mengeluarkan sepatah kata apapun. Dan apalagi kalau kita menafsirkan lebih lagi, pasti di saat itu ada orang-orang Yerikho yang ada di dalam kota itu yang melihat mereka dari tembok Yerikho, pasti mengolok-olok mereka, mempermalukan mereka. Apakah itu tidak membuat mereka harus emosi dan harus mengeluarkan kata-kata? Tapi sekali lagi, ini adalah godaan terbesar bagi mereka. Tapi ingat, mereka berhasil melakukannya. Ketika nanti pada saatnya Yosua memberi perintah, bersoraklah. Pada saat itu juga mereka bersorak. Pada ayat 20 di sana baru mereka bersorak, dan pada saat itu ternyata tembok Yerikho itu menjadi runtuh. Bapak Ibu yang dikasihi dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah hal yang luar biasa bagi kita. Mari kita merenungkan, apakah dalam kehidupan kita siap mengelawan setiap godaan? Dalam godaan apa? Ketika kita membaca firman Tuhan, apa yang menjadi godaannya? Ketika kita hendak mau duduk di hadapan Tuhan, apa yang menjadi godaan? Kita harus berani berkata tidak kepada setiap godaan-godaan yang ada. Dalam kehidupan tiap-tiap hari, apa yang kita alami, dalam apa yang kita lakukan, ada saja yang menjadi godaan dalam kehidupan kita yang membuat kita harus melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita semakin hari mendekatkan diri kepada Tuhan, di saat itu tuh juga ada terus godaan yang datang untuk terus mencobai kita, untuk terus melakukan yang membuat kita tergoda. Di saat itu, apakah kita mampu melawannya? Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah, ini firman Tuhan ini. Setiap kita pasti merindukan, kita mengalami mujizat Tuhan, kita merindukan, kita dijawab oleh Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Tapi apakah kita sudah mampu hidup suci? Apakah kita sudah menuruti perintah Tuhan sehingga tidak terkesan bahwa kita hanya mau meminta Tuhan menuruti maunya kita, tapi kita tidak pernah mengikuti maunya Tuhan? Dan poin yang ketiga adalah mari kita siap untuk melawan godaan iblis. Salah satu pujian anak-anak dikatakan di sana, bila iblis menggodaku, ku berdoa hanya, aku menolak hanya dalam nama Yesus. Saudara-saudara, marilah kita melakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita. Mari kita menjaga kudusan hidup, mari kita menuruti firman Tuhan dan siap untuk melawan setiap godaan-godaan yang ada. Demikian kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kiranya firman Tuhan ini terus menjadi kekuatan bagi kita dan menopang kehidupan kita setiap hari, dan kiranya Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan dan sekaligus juga kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dalam persekutuan remaja Efata Palu pada saat ini Tuhan. Walaupun secara online kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, tapi kami tetap bersyukur oleh anugerah-Mu yang tiada henti-hentinya dalam kehidupan kami, yang selalu menuntun kami. Bapa di surga, pada saat ini Bapa, kami rindukan kuasa-Mu selalu ada bagi setiap kami, bagi anak-anak remaja pada saat ini Bapa, dimanapun mereka berada. Tuhan menolong, memberkati, terlebih-lebih Tuhan dalam setiap pergumulan demi pergumulan yang boleh teman-teman alami pada saat ini. Karena Tuhan menolong mereka Bapa, memberkati mereka, membuka jalan bagi setiap mereka yang memerlukan, bagi setiap mereka yang membutuhkan dalam studi mereka, dalam segala sesuatu apa yang mereka rindukan di hadapan-Mu. Tuhan menolong setiap orang-orang tua mereka Bapa, atau siapapun pada saat ini yang telah mendengarkan kebenaran-Mu. Tuhan menolong setiap kami Bapa, memelihara kami dimanapun kami berada.
Bapa di sorga, di tengah-tengah pandemi yang boleh kami alami pada saat ini Tuhan, kami terus berdoa dan mengharapkan pertolongan Tuhan, merindukan kuasa-Mu Tuhan, kami merindukan bangsa kami Indonesia terus Tuhan ditolong oleh Tuhan sehingga kami cepat bebas dari virus corona ini Tuhan. Inilah kerinduan kami, sehingga kami merindukan suasana yang bebas, suasana yang baru kembali Tuhan seperti semula. Oleh sebab itu Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan kami tidak mampu, tapi kami hanya berharap kepadamu. Bapa di sorga, untuk pembina-pembina remaja yang ada pada saat ini, Bapa dimanapun mereka berada, Tuhan juga menolong, memberi kekuatan dalam setiap pelayanan yang ada, dalam persiapan-persiapan yang ada, sehingga mereka benar-benar dibekali oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, sehingga mereka melakukan Tuhan, pekerjaan Tuhan, terlebih khusus dalam pelayanan remaja, mereka terus melakukannya dengan penuh sukacita dan penuh harapan dalam Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa juga Tuhan, mungkin di antara kami yang pada saat ini ada yang mengalami sakit penyakit, Tuhan Engkau melihat kami, Tuhan beri kesembuhan bagi kami, Tuhan memberi tangan-Mu yang penuh kuasa, Engkau mengulurkan tangan Bapa, Engkau menjamah, Engkau beri kesembuhan yang total Bapa. Kami rindu Bapa bahwa kuasa-Mu lebih besar dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, ini kami Bapa, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kau menolong kami anak-anak remaja Tuhan, mampukanlah sehingga kami tiap-tiap hari kami hidup seturut kehendak-Mu, hidup seturut sesuai dengan dan serupa dengan Kristus. Ajari kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, ini kami kerinduan kami di hadapan pada saat hari ini. Kami rindu minggu depan kami bisa bertemu kembali walaupun secara online, dan dalam persekutuan kami yang lainnya kami terus rindu untuk kami bisa bertemu kembali. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya kepadamu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih atas hambanya Kayat yang telah membawakan firman Tuhan. Kiranya firman ini menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.